Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 35 ayat 8 yang berbunyi, "Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus, orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah sedikit orang yang menempuh jalan Tuhan. Sesungguhnya jalan Tuhan yang harus dilalui oleh umat manusia disebut pula sebagai jalan kudus, jalan suci, atau jalan yang menuju kepada keselamatan yang bersifat kekal. Akan tetapi sangat disayangkan tidak semua orang mau untuk menempuh jalan itu, terlebih-lebih bagi mereka yang disebut orang yang tidak tahir dan orang pandir. Orang yang tidak tahir artinya orang yang berdosa atau orang yang hidupnya dalam kecemaran akibat dosa, sedangkan orang pandir disebut pula orang yang bodoh atau bebal, orang yang hidupnya hanya mau untuk menuruti keinginan atau kehendak dirinya sendiri dan sulit sekali dirinya itu menerima teguran. Mereka tidak mau menempuh jalan suci atau jalan kudus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena mereka berpikir dan mereka merasa bahwa jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu penuh dengan aturan-aturan yang memberatkan umat manusia. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak bebas, menyakitkan keinginan dagingnya. Ada harga yang harus dibayar, di mana Tuhan Yesus berfirman sebagaimana yang ditulis pada Matius 16 ayat 24 ini. "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tentu saja sangat berbeda sekali apabila mereka, yaitu bagi orang yang hanya mau menempuh jalannya sendiri, bebas dan leluasa memuaskan hasrat dan keinginan dagingnya sendiri. Mereka lupa bahwa firman Tuhan Yesus yang ditulis pada Galatia 6 ayat 8 ini menegaskan, "Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Di dalam Injil Matius dengan sangat jelas digambarkan bahwa jalan Tuhan adalah pintu yang sesak dan jalan yang sempit, seperti difirmankan oleh Tuhan Yesus yang dituliskan pada Injil Matius 7 ayat 13 dan 14 ini. "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Sungguh ada banyak sekali pribadi orang yang lebih perlu untuk memilih jalan yang lebar dan luas, sebagaimana firman Tuhan Yesus yang dituliskan di dalam Amsal 14 ayat 12 ini. "Jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Sesungguhnya hidup kita sebagai pribadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka keberadaan kita adalah sebagai pribadi atau keluarga orang yang sudah ditahirkan, yang sudah disembuhkan dan dikuduskan, tetapi bukan karena hasil dari perbuatan baik atau amal ibadah kita yang kita lakukan itu, melainkan
hanya semata-mata karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, mati terkutuk karena menggantikan kita di bukit Golgota itu sekali untuk selama-lamanya saja. Sebagaimana firman Tuhan yang dituliskan pada 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7 ini menegaskan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini, supaya kami sebagai orang yang sudah beriman percaya dan sungguh-sungguh mau menyerahkan diri kepada hidup yang mau menempuh jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Kristus, sungguh-sungguh tetap kami berlakukan, karena memang hingga sekarang dan kemungkinan masih di masa-masa yang akan datang, bahwa sedikit orang umat-Mu, umat manusia yang mau menempuh jalan Tuhan, yaitu jalan kudus, jalan suci, yang memang sungguh-sungguh menjadi pergumulan kami juga ketika harus berhadapan dengan yang lebar, yang luas itu. Kami percaya Tuhan mau sambut harapan dan doa kami ini, sehingga ketika kami di dalam melalui jalan kudus-Mu, melalui jalan yang suci, yang Tuhan tunjukkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu, dan kami mengalami hal-hal yang tidak indah, bahkan sangat menyakitkan diri kami secara kedagingan. Tetapi kami percaya itu adalah suatu ujian, suatu ajakan juga untuk tetap bertahan ketika kami juga mengandalkan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga seluruh hal yang memang merupakan diri kami ini yang sedang dihinggapi kuasa sakit penyakit jasmani maupun juga sakit penyakit rohani, Tuhan pasti pulihkan kami, kuatkan kami, sembuhkan kami dari segala gangguan kesehatan jasmani rohani kami itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.